sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai kekayaan budaya dan tradisi yang beraneka ragam. Bima juga merupakan bagian dari Gunung Tambora, yakni di bagian lereng sisi selatan hingga barat laut, kaki puncak gunung sisi timur hingga utara. Kota yang terletak di pesisir pantai ini mampu menonjolkan sebuah potret kehidupan yang unik mengenai kisah kehidupan joki cilik yang mampu berprestasi dan membanggakan kedua orang tuanya meski telah pensiun. Selain itu, rumah adat suku Bima yang dikenal dengan sebutan Uma Lengge Wawo akan membuat Anda terkesima. Nah, itu tadi beberapa keunikan yang berhasil tim Spotlight liput dari kota nan cantik ini. Langsung saja kita simak Spotlight Jalan-Jalan Bima berikut ini. Kunjungan pertama tim Spotlight di Jalan-Jalan Bima kali ini diawali dengan bertemu seorang joki cilik yang sudah pensiun. Mengapa di usia yang masih belia, joki cilik ini justru sudah pensiun? Itulah yang menjadi ketertarikan tim Spotlight untuk menelusuri masyarakat Bima yang sangat mencintai olahraga berkuda. Nah, bila biasanya kita akan melihat seorang joki profesional berusia dewasa untuk menjadi joki dalam olahraga pacuan kuda, namun di Pacuajara Bima, kita akan bertemu dengan sekumpulan bocah cilik yang begitu mahir mengendalikan sang kuda pacu. Mengapa harus menggunakan joki cilik? Ternyata itu dikarenakan karena ciri khas dari kuda-kuda di Bima memang tidak terlalu tinggi atau tergolong jenis kuda yang pendek. Karenanya untuk dapat berlomba dalam sebuah pacuan, kuda itu harus dikendalikan oleh anak laki-laki yang berusia 3 hingga 10 tahun. Jadi bila lewat dari 10 tahun sang joki harus pensiun. Itu lebih dikarenakan beban kuda tentu akan mempengaruhi kecepatan pacunya. Jadi bertemulah kami dengan seorang anak laki-laki bernama Andika yang akrab disapa Andi. Anak ketiga dari 6 bersaudara ini telah menjadi tulang punggung keluarga saat ia menjadi joki dari usia 4 hingga 10 tahun. Berbagai prestasi pun berhasil diukir saat Andi membawa kuda pacunya berjaya di beberapa daerah Sumbawa seperti Dompu dan Bima. Saya Andi, saya joki dari kelas 1 sampai kelas 3. Pernah juara 1 di Bima, dengan di Dompu, dengan di Sumbawa. Kini sang joki telah pensiun, tongkat estafet berlanjut ke generasi cilik selanjutnya. Andi cilik pun kembali meneruskan sekolah dan merawat kuda-kuda pacu milik sang majikan. Dengan keceriaan yang sama saat menjadi seorang joki. Dalam perspektif masyarakat Bima, kuda tentu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena kuda bukan hanya dipandang dari sisi pemanfaatannya, baik sebagai hewan piaraan ataupun transportasi. Namun kuda juga merupakan simbol sosial dan budaya masyarakat yang kini masih lekat dipertahankan. Selanjutnya perjalanan tim Spotlight berlanjut ke Desa Maria, Kecamatan Wawo. Di desa ini kami bisa melihat langsung rumah tradisional suku Bima yang biasa disebut dengan Uma Lengge Wawo. Uma berarti rumah dan Lengge mempunyai arti mengerucut atau pucuk yang menyilang. Secara struktur Uma Lengge berbentuk kerucut setinggi 5-7 cm. Bertiang 4 terbuat dari bahan kayu dan beratapkan alang-alang yang sekaligus menutupi 3/4 bagian rumah, bisa juga berfungsi sebagai dinding dan memiliki pintu masuk di bagian bawah atap. Dulu memang ini adalah tempat tinggal pemukiman penduduk. Jadi di sini kan ada dua tempat. Jadi di atasnya untuk penyimpanan padi, jadi di bawahnya untuk tempat tinggal. Biasanya rumah adat ini memiliki 3 lantai. Lantai yang pertama biasa digunakan sebagai ruang tamu. Lantai kedua untuk kamar tidur. Dan lantai ketiga biasanya digunakan untuk tempat menyimpan makanan atau barang.
Di era masyarakat modern sekarang, Uma Lengge Wawo sudah tidak menjadi rumah tinggal penduduk kebanyakan. Warga suku Bima sudah mempunyai tempat tinggal yang terbuat dari bahan baku yang lebih kuat. Namun Uma Lengge kini dimanfaatkan masyarakat Desa Maria sebagai tempat penyimpanan lumbung padi dan digunakan anak-anak Desa Maria untuk belajar kelompok dan bercanda gurau. Jalan-jalan ke Nusa Tenggara, maka kita akan melihat salah satu peninggalan budaya nan indahnya, yakni kain tenunnya. Dan kali ini kami mengunjungi pusat tradisi kain tenun yang berada di Mutmainah Hotel yang berada di Jalan Gajah Mada nomor 8 Bima. Indonesia terkenal dengan budaya dan tradisinya. Salah satunya tenun tradisional Bima. Nah, sekarang ini saya mau mencoba bagaimana cara menenun tradisional itu. Penginapan yang sekaligus telah menjadi pusat pelestarian tradisi kain tenun ini sangat diakui kualitasnya. Apalagi sang pemilik Ibu Maimunah sudah menetapkan standar kualitas keabsahan atau keaslian kain dari bumi Bima ini. Yang menarik, tentu saja Maimunah mempekerjakan sendiri warga asli untuk menenun. Para pengrajin tersebut biasanya terdiri dari para wanita, akan memulai kegiatan menenun apabila musim panen dari hasil pertanian telah usai. Proses pengerjaannya sendiri bisa memakan waktu hingga 1 bulan dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar sekitar 60 sampai dengan 80 cm. Untuk mendapatkan kain tenun ini kita harus merogoh kocek sebesar 1 hingga 2,5 juta rupiah. Tentu saja disesuaikan dengan ukuran dan motifnya. Penasaran dengan kegiatan menenun, tim Spotlight pun mencoba untuk ikut menenun kain cantik ini. Ternyata nggak gampang pemirsa, susah. Lagi. Desain kain tenun milik Ibu Maimunah ini juga pernah diminta oleh mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan hingga kini para pejabat daerah maupun pemerintah pusat selalu menyempatkan diri untuk membeli kain khas negeri Bima ini. Selain kain tenun, di sini pemirsa juga dapat membeli cenderamata lainnya yang sangat bervariasi dan beragam. Bagaimana pemirsa motif kain yang ditawarkan oleh Kabupaten Bima? Apakah cukup membuat Anda tergoda untuk membelinya? Nah pemirsa, itulah tadi beberapa liputan Spotlight Jalan-Jalan Bima kali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat menjadi sumber referensi Anda bila ingin berlibur ke Nusa Tenggara Barat di Pulau Sumbawa, khususnya ke Kota Bima.